Kenapa? Ambilannya beribun. Biasa video biasa. Iya. Ini lekas seru. Iki ndamel apa? Video biasa. Kuat. Enggak sekalian ke materi ya. Jepang ada begini kan sampai adu finalis sudah tak tunggu Pak aja sudah molor nanti habis waktunya materi ada di WA kalau ya di nanti di slide dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Selamat Yudhiyadi selaku Kepala SMK Desa Bogor beserta siswanya. Yang saya hormati staf SMK Desa Bogor. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang serta apapun. Salam serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara siang hari ini yang bertema optimalisasi komunitas belajar di sekolah dengan pemateri kita yaitu Bukun Handayani MPD yang akan kita
nantikan materinya hari ini. Untuk materi silakan dibaca di grup karena hari ini untuk LCD-nya tidak bisa. Dimohon untuk materi bisa dilihat di grup masing-masing. Di grup WA. Iya, di grup WA. Selanjutnya saya selaku moderator pada acara hari ini mohon sebelum memulai pada acara hari ini mari kita baca basmalah bersama-sama untuk memulai acara agar berjalan dengan baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya mari kita masuki materi. Untuk dukun saya persilakan. Terima kasih Mbak Diva. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sebenarnya rencananya kita pakai LCD, tapi LCD-nya rusak, tidak bisa dipakai. Terus yang kedua, kegiatan ini sudah saya masukkan di PMM dan satu syarat untuk masuk PMM itu harus ada link gimmick. Jadi ada link gimmicknya di PMM. Link di PMM sudah saya bagikan. Terus kalau Bapak Ibu klik link tersebut nanti akan masuk ke gimmick, dan yang masuk di gimmick ini ada beberapa yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada beberapa, ini 6 orang sama saya. Jadi biar masuk PMM nanti saya pakai gimmick. Iya. Bisa. Ada YouTube-nya. Ini saya mulai dulu, maaf tadi karena di membetulkan LCD sehingga laptop saya dimatikan, dihidupkan itu reset yang saya buka-buka tertutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai. Pertemuan hari ini adalah pertemuan komunitas belajar. Materi kita hari ini adalah optimalisasi komunitas belajar di sekolah ya. Selama ini kita punya komunitas yang mendapat SK di SMP 1 Unggul itu hanya 1. Terus kemudian MGMP yang lain tidak membuat belajarnya bareng-bareng. Jadi komunitas MGMP bahasa Inggris itu yang gabung untuk belajar itu tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi semua mata pelajaran. Untuk itu ini nanti kita akan bahas bersama bahwa untuk komunitas bagaimana kalau saya tawarkan kalau nama bahasa Inggrisnya itu dilebur menjadi SMP 1 Uno. Gitu. Ya, dilebur menjadi SMP 1 Uno, terus ketuanya nggak harus saya. Nanti tahun ajaran baru kita pilih yang ketua, ngoten dari. Nah, terus sementara ini biar berjalan dulu, kan. Terus ini kemarin saya kan dari Yogyakarta, itu materinya ada 3, materi komunitas belajar, IKM, sama e-kerja. Ini untuk hari ini kita bahas yang komunitas belajar dulu karena ini untuk memperbaiki diri komunitas belajar kita, biar yang tadinya kita itu di ruang guru itu kan ya nggak bahasa Inggris saja yang belajar, jadi biar namanya itu melebur jadi satu kompon. Sekolah lain ya seperti itu Bapak Ibu. Terus ada jadwal ini sesuai dengan materi yang saya dapatkan kemarin dari Yogyakarta, mungkin bisa
buka tentang penguatan komunitas belajar. Topik bahasannya apa itu komunitas belajar, terus fokus komunitas belajar pada apa saja, jenis komunitas belajar, kondisi komunitas belajar yang diharapkan, kemudian kita simulasi komunitas belajar. Nah, selama ini pokoknya kan kita belajar, ada pertemuan, terus ada pematerinya, gitu kan Bapak Ibu ya. Sebenarnya komunitas belajar tidak seperti itu. Kalau komunitas belajar itu bukan tidak ada dasarnya Bapak Ibu. Komunitas belajar itu ada seiring kurikulum merdeka ini, terus kemudian itu ada dasar hukumnya. Ada yang tahu Bapak Ibu dasar hukumnya apa yang membuat terbentuknya komunitas belajar? SK. Ini kemarin saya SK-nya dari Bu Ima itu masih ini Bapak Ibu. Mungkin yang di Gimit bisa dibuka, itu saya sedang share screen. Kalau di LCD nggak bisa ya Gimit ya, di Gimit bisa dibuka. Itu temannya banyak Pak Imam, ada beberapa, ada 8 orang. Nah ini SK-nya yang dari Bu Ima kemarin hanya lampiran, sudah saya beri konsideran. Ini kita tetapkan nanti tahun ajaran baru kita fixkan ketua, sekretaris itu dan organisasinya kita fixkan gitu ya. Ini kemarin sudah tanda tangan Pak Slamet, nomornya ini dari Bu Ima. Ini pembentukannya tanggal 7 November 2023. Ketua komunitas saya, ini saya revisi sedikit tapi orang-orangnya tetap, tapi ini bahasa Inggris semua karena sekarang ini bukan hanya bahasa Inggris. Nanti kita buat yang baru ke bawah. Ini programnya seperti itu, ada pembentukan pengurus nanti ya, terus kemudian pembentukan program, nanti maunya programnya apa, terus kemudian membahas materi pelajaran. Jadi kalau di materi yang saya share itu, Kombel itu kan komunitas belajar di sekolah ya, Kombel intrasekolah, komunitas belajar yang ada di sekolah itu mulainya itu dari refleksi dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke materi ya Bapak Ibu ya. Di bawah di slide yang ke berapa ini? Ke 10 di fokus komunitas belajar itu pertamanya di refleksi. Nah, yang dimaksud refleksi itu Bapak Ibu itu kendalanya apa dalam mengajar. Jadi komunitas belajar itu yang dibahas itu Bapak Ibu. Jadi biar sesuai dengan keadaan yang ada di SMP 1 Nur itu. Refleksi awal itu berasal dari masalah-masalah yang dihadapi Bapak Ibu di kelas. Muridnya rame, terus kalau diajar itu pegang main HP, terus ke belakang, nggak balik gitu dan sebagainya. Itu masalah-masalahnya tidak mau belajar itu apa. Nah, dari masalah-masalah itu kita kumpulkan. Terus rencananya bagaimana untuk mengatasi permasalahan itu. Terus kemudian kalau sudah direncanakan, oh saya nanti ini gini, ada yang berhasil, mungkin kalau Bu Retno berhasil pakai kartu itu ya. Ya kan anaknya jadi tertawa sendiri ya, kekel ya karena jawabannya salah. Kartunya huruf ho itu, terus dibaliknya membacanya apa, anak-anak biar hafal, terus dibalik, oh ternyata salah, anak-anak tertawa. Nah itu kan pembelajaran yang menyenangkan, biar pembelajarannya itu jadi menyenangkan gitu. Kita tidak stres sendiri di dalam kelas, kita pikir bareng-bareng. Kamu kata Pak Imam? Nanti butuh tuh yang berhasil bagaimana? Pas Bu, kalau observasi itu murid-muridnya seneng, kamu bisa keliling sekolahan, belajar sambil mengamati
diterapkan di IPA, diterapkan di seni, mungkin bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pikirkan bareng-bareng. Terus implementasi, yang dimaksud implementasi itu diterapkan di kelasnya Bapak Ibu. Terus nanti evaluasi, oh kalau diterapkan di kelas saya nggak cocok, kalau misalnya diterapkan di kesenian nggak cocok, Bu Tutut, teknik observasinya ganti saja, saya pengen seperti Bu Dian, seperti Bu Retno pakai permainan, nah, itu boleh gitu ya. Jadi kita dari permasalahan-permasalahan di kelas, kalau bolosan bagaimana cara mengatasinya? Nah itu kita pakai restitusi ya Bu ya, Bu Farida ya. Restitusi itu kan digali permasalahan pribadinya, akar masalahnya apa, terus kita pakai coaching kan, iya itu buat pakai coaching. Kalau coaching itu nggak mendikte anak harus begini, nggak seperti itu. Tapi bagaimana Bu? Anak bisa ngasih solusi permasalahan. Iya, jadi anak itu digali potensinya agar anak itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Anak bolos itu mesti punya masalah ya Bapak Ibu. Ya, itu contoh. Terus dari evaluasi balik lagi ke refleksi dan seterusnya itu siklus inquiry namanya. Nah, produk dari komunitas belajar itu akhirnya nanti berupa apa kira-kira? Yang berupa apa Bapak Ibu? Mungkin yang di gini bisa raise hand, tidak ada. Produk dari komunitas belajar kira-kira berupa solusi. Kalau dari Jogja kemarin ini dari permasalahannya di sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Masalahnya SMS 1 mulut sama masalahnya pucang laban kan yang sama. Sini sama Rejotan 1 kira-kira sama pada Ibu ya? Oh enggak sama ya. Kalau sini kan masalahnya banyak yang siswa yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri. Kalau sana? Ya, ada, tapi masih bisa diatasi. Sulit di sini. Iya. Nah kan permasalahan satu sekolah dengan sekolah lain itu tidak sama. Jadi nanti akhirnya RPP-nya itu satu sekolah dengan sekolah yang lain itu tidak sama. Jadi produk dari komunitas belajar itu berupa rencana pembelajaran atau modul ajar muatan Bapak Ibu akhirnya. Terus selain kalau efek-efek selama ini kan kita kalau mau belajar seperti ini kan yang dikejar sertifikat, kita jadi booster ya, pemburu sertifikat. Banyak temannya ya. Nah itu jadi bagaimana tujuan dari Kombel ini, bagaimana agar kita itu membudayakan budaya belajar. Di slide 9 dapat dilihat, di slide 9 Bapak Ibu kalau lihat gimmick ada di situ. Fokus dari komunitas belajar itu yang pertama adalah berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, ini meningkatkan kompetensi gurunya. Terus yang kedua itu berpusat pada pembelajaran murid, ada dua. Yang pertama, Ngobrol difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi GTK. Jadi gurunya biar meningkat kompetensi pengajarnya. Jadi produknya nanti berupa RPP di sana dibahas di Ngobrol. Oh ini tidak cocok untuk kelas saya, diganti ini gitu. Jadi tidak hanya untuk menjadi booster, tapi untuk belajar Ngobrol untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, pada akhirnya untuk meningkatkan rapor pendidikan Bapak Ibu. Ngoten maksudnya Ngobrol. Jadi kita belajar itu, makanya di sekolah lain itu jadwalnya itu seminggu sekali rata-rata. Di SMP 5 seminggu sekali ya Bu. Bulan seminggu sekali. Di Karangrejo juga seminggu sekali. Untuk itu ini saya mengajak, tidak menawarkan.
Bapak Ibu untuk belajarnya kita ini seminggu sekali tiap Sabtu. Pripon. Dalam minggu Keseringan. Nah, kemarin itu 1 bulan 1 kali. 1 bulan ini begini, kalau di sekolah lain seminggu sekali itu 1 jam. Kalau kita planningnya kan 1 jam 1 minggu 1 kali tiap Sabtu gitu ya. Terus nanti kalau selama ini kan 2 jam 1 sertifikat. Kalau misalnya 4 kali pertemuan itu bisa dapat 1 bulan itu 2 sertifikat. Kalau 1 semester itu ada berapa bulan? 6 apa 5 bulan? 6. 6 bulan. Dianggap 6 apa dianggap 5? Upama dianggap 5 bulan gitu ya. 5 bulan 5 kali 2 10 sertifikat. Kalau 1 sertifikat nilainya 4 poin. 4 kali 10 40. Niku pun memenuhi apa dereng? Berarti lah kita membentuk ini terus selama 4 bulan, selama 5 bulan, terus berapa lagi? Seminggu sekali, selama 5 bulan, 1 jam, sertifikatnya pun berapa? 40 poin, nggak usah ikut sekarang webinar di luar. Maksudnya begitu Pak Musi, Pak Ilmu. Ripon mengalami apa? 2 minggu sekali. Jadi 1 sertifikat itu 2 judul gitu ya Bu ya. Bapak Ibu misalnya berhalangan hadir, jadi pematerinya jangan saya sok-sok nanti dari jenda masuk barang. Pematerinya saya terus dari Bu Farida dan Pak Ina berenang gitu. Nanti kalau bagian kan saya bisa gak masuk, kalau juga ya. Iya, Bu Anis juga bisa. Bu Anis TOT ya. Iya. Putri yo iso seninya kok ya. Aku mah ayo senior bisa yo kan. Tenan. Dia kepayahan betul betul. Berarti seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Oh yang seminggu sekali semester depan mawon. Sekarang 2 minggu sekali aja. 2 minggu sekali berarti berarti boten terus malih. 2 minggu lagi, sambil depan libur terus satunya lagi. 1 dan 3. Kan minggu pertama ini sama pertama. Oke. SMP 5 1 minggu 1 kali hari ini tiap Sabtu juga. Hari ini materinya KKTP. KKTP itu apa? KKTP ini zaman biyen KKM, gitu. Cuma KKM itu angka, kalau KKTP itu kata-kata. Ini kan KKM angka, KKTP kata-kata. Deskripsi. Jadi untuk fokus Kombel itu adalah berpusat pada B3 yang pertama 1 untuk dapat sertifikat. Itu nomor 1 atau nomor 2 Bu? Nomor 1. Tetap sulit untuk menghilangkan predikat booster ya, pemburu sertifikatnya. Satunya untuk mendapatkan sertifikat, yang untuk mendapatkan ilmu itu nomor 2 saja. Terus ini yang kedua itu berpusat pada pembelajaran murid. Oh ya Bu, tadi belum dihitung kalau seminggu 2 kali, 2 minggu sekali kalau tadi sekarang berarti 20 sertifikat. Kurangnya kalau 32 berarti 12 nih. 12 kali 2. 20 sertifikat, tiap sertifikat sebenarnya kan Pak? Lah deh. 20 kali Loh. 2 kali 1 bulan jadi kan 2 kali 5 10 kali 4
40. Oh, 2 minggu sekali itu sudah 40 ya. Kalau seminggu sekali berarti poinnya 80. Jadi Bapak Ibu, kalau Mbak Muji maunya Mbak Muji. Jadi kalau kita sudah punya mobil, nggak usah cari sertifikat di luar. Aku bagaimana Pak suka kali kurikulum iya. Iki disimpen yang awal. Iya, jadi kita nanti semester depan menghasilkan 40 poin. Mobil kita saja, motor kita Imam ya. Sajam. Nah, abang ya tanggalin. Ganti Jumat. Diganti ganti Sabtunya. Ya, berarti 2 minggu sekali saja kita sudah bisa 40 poin. Sudah cukup. Nggak usah nyapa-nyapa. PMM berarti pernah ya Bang Ci. Sinau bareng karo kancane wis cukup. Baik. Di atas ekspektasi loh 40. Kalau pas ekspektasi kan 32. Pemateri berikutnya Mbak Muci yo ndak apa-apa lho anu ya, ini mau kan Mbak Muci. Karena Mbak Muci kan berdatang ya. Ini mau kita ngombal kita itu kan ndak bahasa Inggris saja. Nah, ini biar jalan kita kalau Mei ini kan berarti kan kalau 2 minggu sekali kan 1 kali lagi. Terus nanti mulai lagi semester depan itu pemilihan pengurus lagi, ngoten. Nggih. Kita melebur bahasa Inggrisnya dicoret, ngoten, Mbak. Jadi Kombel Intra SMP 1 Munut. Nanti singkatannya PR ya Bapak Ibu. Pertemuannya akan datang harus punya nama baru. Nggih, singkatan apa gitu. Jadi nama Kombel kita diberi nama apa gitu. Kalau Kedung Waru 1 itu beraksi kalau nggak salah, beraksi itu apa? Beraksi singkatannya apa gitu. Ada yang seperti itu. Ada topi Gupras katanya. Komunitas apa dan seterusnya. Jadi PR ya Bapak Ibu ya, buat nama. Terus misalnya pengurusnya ganti. Nanti tinggal saya yang melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini yang hadir ini, terus kemudian kesepakatan bahwa nanti pengajaran baru buat apa namanya kombelnya melebur jadi 1 sampai 1 Munut buat pengurus baru. Kalau berpusat pada pembelajaran murid sudah ini ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kan tadi berawal dari refleksi, ya kan? Refleksi tadi kegiatannya apa Bapak Ibu? Refleksi tadi kegiatannya apa Bu Farida? Refleksi itu kita menilai permasalahan, menggali permasalahan yang ada di kelas kita, ya kan ya? Di kelas kita bagaimana? Terus kemudian setelah refleksi apa lagi? Perencanaan, ya. Jadi dari permasalahan itu nanti kita merencanakan mengajarnya bagaimana, begitu kan ya? Kan ada yang ini sambat-sambat kalau di kelas A angel bulan, kelas B pena, kelas C angel, gitu. Kadang angel nemen, kelas D angel titik. Nah angelnya di mana gitu, begitu Bu. Terus akhirnya diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Kalau diimplementasikan pembelajaran di kelas, kira-kira dari tadinya ada masalah setelah kita ngobrol-ngobrol pengalaman Ibu bagaimana? Saya coba, ya kan begitu ya tadi ya. Nah, terus setelah mencoba pengalamannya orang yang sudah berhasil tadi, kalau misalnya kita yang ada di kelas
dan tidak bisa mengambil pengalaman Bapak Ibu yang sudah berhasil yang ada di sini, kita bisa belajar dari PMM. Begitu maksudnya. Kita bisa belajar dari PMM. Di PMM Bapak Ibu sudah dapat sertifikat, belum sih sudah dapat sertifikat? Oh belum. Ya, tapi sudah membaca belajar, sudah menonton video, sudah mengerjakan latihan pemahaman, proses, sudah apa belum? Bukan itu sudah dapat sertifikat. Latihan mandiri. Oh belum ya. Kalau di pelatihan mandiri itu semua topiknya kita butuh. Kalau saya menurut saya begitu Bapak Ibu. Oh menunggu validasi ya. Ini validasi sampai bulan Juni. Terus validasi Bapak Ibu yang belum aksi nyata bisa dilanjutkan sampai di aksi nyata. Di PMM itu makanya kita diminta untuk membuka PMM. Kalau misalnya kita itu di sekolah tidak bisa belajar dari teman sejawat, kita bisa belajar dari ide praktik. Ide praktik itu Bapak Ibu nanti coba buka ya. Di situ ada pengalaman-pengalaman di sekolah lain yang sudah berhasil dipraktikkan. Mungkin bisa diterapkan di kelas kita. Mulai serangan ya, Enggak ngaruh. Kalau Pak Yusuf tadi sudah ini ya, sudah paham ya bahwa kita rencananya di Kombel ini 2 minggu sekali. Sudah ya? ampun. Sudah, terus nanti Kombel ini nanti semester depan menghasilkan 40 poin. Maka oke. Jadi nggak usah ada hal yang lain. Tadi sudah kita Jadi semua yang kita pahami, yang kita bahas dalam Kombel ini adalah untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Semuanya adalah untuk kebutuhan murid. Untuk meningkatkan pembelajaran kita yang nomor 1 itu fokus nomor 1. Terus yang kedua adalah berpusat kepada pembelajaran murid. Jadi kalau tujuan dari Merdeka Belajar adalah murid, kita harus menggambar kepada murid. Pembelajaran bukan menggertak tapi menuntut. Ini Pak Yasin. Gimana Pak Yasin? Kalau pendapatnya Pak Yasin? Gurune sing repot. Gurune sing repot. Muridnya lolos. Bapak Ibu, kita masuk di slide 5. Kita kok bolak-balik. Ini tadi maunya saya mau slide 5 dulu. Apa itu komunitas belajar? Slide 5. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal. Jadi harus ada jadwal. Jadi ada jadwalnya. Dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi yang tadinya kerjakan ya, padahal enak gitu ya Bapak Ibu. Kerjakan LKS halaman. Kira-kira muridnya paham apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Itu yang dimaksud komunitas belajar. Terus yang SK tadi yang saya maksud tadi maunya ini Bapak Ibu tadi kok lupa. Di Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 itu pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran sama ini. Yang nomor 14 yang konsideran mengingat yang nomor 14 itu surat edaran Dirjen GTK nomor 4263 BHK nomor 401/2023 optimalisasi komunitas belajar. Ini Bapak Ibu kalau pengen tahu isinya itu copy saja.
copy terus kemudian dipaste di Google. Itu dasar hukum dari komunitas belajar, surat edaran Dirjen BPK. Nanti mau ganti ya sekarang mintanya kurikulum lebih. Kemarin saya sudah sama Pak Yedi, kurikulumnya apa enggak merdeka. Bukan Pak, kurikulumnya sekarang nasional, tapi isinya itu sudah merdeka. Dan nanti apa enggak ganti Oktober? Kalau misalnya ganti ya nanti sekarang yang penting sekarang kan merdeka. Maka Oktober ya sekarang Mei ya bukan Oktober. Gitu. Ini adalah oleh-oleh dari Jogja kemarin materinya komunitas belajar ini. Jadi dari Jogja saya pengennya memperbaiki. Kalau kemarin tujuannya kita itu untuk mendapatkan sertifikat, ya. Yang nomor 2 kan belajar. Nomor 1 kan sudah, ya. Kalau makanya saya tidak mengajak semua bapak ibu nanti bapak ibu tidak mau belajar karena sudah cukup sertifikatnya. Kalau besar kan begitu bapak ibu ya. Aksanya kalau sertifikatnya sudah cukup, nggak usah belajar saja kan gitu. Tapi kalau ingin belajar, berapapun sertifikat tetap mau belajar gitu. Kalau misalnya ada yang di luar grup mau ikut grup boleh. Nanti saya diganti pematerinya ganti dibaca boleh. Ganti Mbak Puji boleh. Aku tak bagiannya Pak sertifikatnya. Ada 10 orang yang bergabung. Untuk kabel, saya kira itu apa ada pertanyaan? Ini fokus komunitas belajar yang slide 11. Yang pertama menganalisis kebutuhan belajar anggotanya murid kalian. Oh iya Bapak Ibu kalau membuat aksinya apa atau cerita ide praktik, nanti jangan menyebut kata siswa. Siswa itu sudah tidak dipakai. Ya sekarang yang dipakai itu murid atau peserta didik. Nggak pakai kata siswa. Maka gitu. Yang kedua memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Di taman siswa Kalau diganti. fasilitasi itu kira-kira kalau memfasilitasi kebutuhan belajar murid itu dengan cara apa ya kira-kira Bapak Ibu? Dengan cara modul belajar, memfasilitasi belajar murid. Yang namanya belajar itu bagaimana? Apa yang dimaksud belajar? Dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa gambar jadi bisa gambar, ya. Dari tidak bisa hukum Newton jadi bisa hukum Newton. Oke, gitu. Terus bagaimana caranya kita memfasilitasi agar murid itu dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa. Ini caranya salah satu Bruno itu pakai kartu-kartu. Ya, memfasilitasi biar belajar gitu. Lek nakal ya ada polisinya. Polisinya di belakang sana. Mbak Puji jaga layu. Siap. Mbak Puji jaga layu. Kena kananya dan siapa nih? Khusus kanaya ini bapaknya Pak Yasin. Konsultasinya sama Pak Yasin ya. Kena kananya ya ampun. Terus mencari fasilitator pembelajaran yang relevan terkait kebutuhan belajar, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar, mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan. Kan difoto loh. Mendokumentasikan, mempublikasikan, diceritakan maksudnya gitu, dibagikan, dicerita, dipetik atau di apa namanya, di aksi nyata,
Kalau dulu di Ayo Berbagi, sekarang nggak ada lagi, nggak dipakai lagi ya. Ayo Berbagi ada RPP, dulu kan di browser bisa dibuka PKB dulu. Sekarang PMM, semua PMM. Mendampingi rekan sejawat dalam mempraktikkan hasil belajar di komunitas belajar. Ini untuk penggerak, evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan. Ini ada kuisnya, semua kompel wajib didaftarkan PMM. Salah. Jadi misalnya Bu Tutup mau buat kompel sendiri, tidak daftar di PMM, boleh. Gitu. Sebenarnya kompel itu kan membicarakan pembelajaran di kelas. Nah misalnya di ruang guru, misalnya Bu Gani, murid tuntas, apa itu? Biasanya kata-katanya gimana? Gimana Bu Dian? Sabar deh. Lali sampai karena seringnya pakai ya. Nah, murid saya begini lah. Itu ngambil juga kan membahas permasalahan murid. Di ruang guru itu juga kamu betul-betul. Cakai ini, cakai sulit diajar dan mau mendengarkan pandangan matanya suwung. Dan dari situ ada guru yang ngasih masukan. Aku tak kenek nih, HP tak taruh di depan semua. Nah itu kan salah satu cara. Itu juga merupakan kompel nggak harus resmi sebenarnya. Berarti nih omong-omongan di ruang guru saja bisa ya Bapak Ibu ya. Nggak harus di forum seperti ini. Itu juga kompel. Tapi pertemuan kita disertifikatkan setiap Sabtu 2 minggu 1 kali. Apapun jenis kompelnya, fokus kompel dapat terbagi menjadi 2. Fokus peningkatan BTK dan fokus pembelajaran benar. Ini beda-bedaan di sini. Kompel dalam sekolah, kompel itu ada 3 macam. Kompel dalam sekolah, kompel antar sekolah, kompel daring pada PMM. Bapak Ibu sulit cari sertifikat, rumusnya Pak Yasin itu PMM, buka PMM, terus cari webinar, pilih komunitas, terus pilih yang webinar. Webinar yang sedang live mana diklik, masuk Zoom atau Meet, ya kan ya Bu ya. Nah kalau sudah masuk, terus kemudian isi daftar hadir, materinya apa Bu? Isi daftar hadir, terus sertifikat masuk di email, tinggal download. Begitu toh Bapak Ibu? Sama ya? Caranya gitu, itu di PMM. Kompel dalam sekolah kita coba buat, harus ada ya kompel dalam sekolah. Soalnya nanti ada pemantauan. BPPP juga menekankan adanya kompel dalam sekolah karena itu nanti diharapkan bisa meningkatkan rapor pendidikan sekolah tersebut. Bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan bisa meningkatkan rapor pendidikan. Kompel antar sekolah itu MPMP dan sebagainya, sudah tahu paham Bapak Ibu. Kondisi komunitas belajar rutin dilaksanakan terjadwal minimal 1 jam per minggu. 1 jam per 2 minggu tidak apa-apa berarti ya. Minimal ini 1 jam per minggu. Minimal. Minggu bisa berarti 2 jam. Minimal 1 jam per minggu. Itu syarat keterangannya ya. Keterangan kondisi kompel yang diharapkan. Next 2 minggu. 2 minggu 2 jam. So sampai jam 2 berarti 1. Baru AWB sing kesal Pak, jenengan ya? Baru AWB jenengan sing kesal ya? Mana? Sementara kesepakatan pertama
dia 2 minggu sekali Masuk grup orang 1 jam. Ini kok, ini sabun kok. orang komen. Hah? Iku ya selamat dari prakteknya. Apa emang? Nanti Apa di emang? bahasa Daniel? yang penting hari ini selesai Itu kok. 12.30. Oh, tadi kan ya? Kalau kurang 5 menit. Topik pembahasan terkait pembelajaran bahasa Inggris lebih dominan dibanding pembahasan terkait peningkatan kompetensi guru. Jadi yang diutamakan itu masalahnya murid, masalah pembelajaran di kelas, bukan masalah guru sertifikat. Nilai dan komitmen bersama sudah dijalankan oleh seluruh anggota untuk menciptakan nuansa belajar dan berbagi yang ramah dan aman untuk semua. Tim kecil atau tim penggerak sudah terbentuk. Tim kecil itu maksudnya mungkin serta ini maksudnya Bapak Ibu. Maksudnya serta itu mapel membentuk komunitas di sekolah. Nah, ini aja apa namanya sesuai kondisi sekolah kita aja. Tim kecil bergerak menjadi fasilitator kan dari tim kecilnya kepala sekolah itu harusnya ya. Terus kemudian misalnya 5 orang jadi 5 kolom itu maksudnya itu. Kebutuhan belajar merupakan kebutuhan prioritas semua partner data kebutuhan belajar anggota. Dengan analisis data yang tersedia seperti data rapor pendidikan, penilaian kinerja, metode survei, FGD anggota, hasil refleksi bersama. Aktivitas belajar dilakukan dengan berfokus pada penyelesaian masalah anggota. Problem solving belajar digunakan beragam aktivitas refleksi, tugas individu atau kelompok berbagi pengalaman, praktik baik, bina suasana. Terdapat rencana tindak lanjut dari topik yang dibahas atau didiskusikan sebelumnya. Implementasi rencana tindak lanjut dilakukan oleh mayoritas anggota. Tersedianya mekanisme yang mendukung anggota komunitas dalam implementasi RTL. RTL itu rencana tindak lanjut, misalnya saluran konsultasi, pendampingan, sumber belajar, kebutuhan data dan lain-lain. Penerapan siklus inquiry tadi sudah kita bahas bersama ya. Diawali dengan sumber data, rapor pendidikan boleh, tapi kita kejauhan ya kalau bahas rapor pendidikan. Kalau gara PMM kita yang mesti otomatis kita buka rapor pendidikan. Ada pembahasan tentang rapor pendidikan. Ini murid dari permasalahannya. Terus kita itu nanti sumatif atau formatif itu soalnya bagaimana? Itu juga sudah pembahasan kompel gitu Bapak Ibu. Iya, jadi kita kan sudah melakukan komunitas belajar di sekolah. Permapel itu nanti rencananya nanti kalau ulangan penilaian akhir semester nanti materinya ini itu pun sudah membuat kesepakatan dalam ngobrol. Refleksi akhir selalu dilakukan dengan mengidentifikasi hal yang sudah baik atau perlu ditingkatkan dalam proses implementasi. Refleksi akhir dilakukan dengan membandingkan data ketika refleksi awal dan sesudah implementasi. Refleksi fokus pada hasil pembelajaran murid. Refleksi akhir selalu dilakukan dengan mengidentifikasi hal yang sudah baik, perlu ditingkatkan. Refleksi akhir dilakukan dengan membandingkan data refleksi awal dan akhir. Simulasi komponen. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya tanya jawab atau diskusi bersama kita. Ada yang mau disampaikan? Ayo Mbak Uci tanya. Dari hanya apa perubahan apa?
Oke, dulu ikut lainnya. Ini ada yang presiden Pak Felix Octoberius Arifin. Nah, coba ya. Pak Felix silakan open mic Pak Felix. Bu ini dimatikan dulu ya mikrofonnya. Pak Felix hanya resen dan tidak bertanya apapun. Pertamanya ini hybrid, berbagai hybrid itu dari dan luring. Soalnya kalau didaftarkan di PMM itu harus ada link hybrid. Oh ya dari ini Iya, apa yang kita bahas. Maaf, absensi. Ya, biasanya ini apa namanya yang diminta absensi. Ya. Ya, absensi akan saya berikan setelah selesai kerja sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Yang link. Yang link. Masih buat. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Mengenai kabel sudah paham? Sudah insya Allah ya. Jadi kan mindsetnya sudah berubah yang kemarin dengan yang sekarang. Maksudnya pemikirannya kalau bukan itu masih baru berarti baru sekarang. Baik Bapak Ibu, karena pertemuan hari ini materinya kabel dan saya tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terus ini apa namanya? Kita akan bahas pertemuan yang akan datang 2 minggu lagi. Mau materinya apa? Kalau yang dari Jogja kemarin itu salah satu materi dari Jogja kemarin itu tentang kabel, terus kemudian IKM sama kinerja. Kalau misalnya pematerinya yang Bapak Ibu yang lain punya materi nggak apa-apa. Metode apa? Metode pembelajaran apa? Ya, Pak Iman mungkin next. Pak Yasin punya metode yang menarik untuk pembelajaran yang bisa diterapkan di kuliah di sini. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kabel itu yang selanjutnya atau gini, Bapak Ibu permasalahannya apa selama ini di kelas? Itu tidak ada. Begitu yang akan datang ya. PR-nya ada 2. Berarti ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu PR-nya lupa? Bukan. Apa ya? Judul nama kabel.
saya batasi sampai pukul 12.00. Nah, ini kan ada beberapa yang masuk di Gmail, ini ada 8 orang yang masuk di Gmail. Kalau di YouTube nggak tahu, nggak ada. Hah? Oh, yang di sini absennya di depan. Kalau yang gabung di Gmail itu presenasinya sudah saya share, saya batasi mengisinya sampai 12. Ya, yang di YouTube tadi saya enggak boleh. Ya, yang di YouTube baru saya klik doang. Ya, silakan Pak Felix, ada yang mau disampaikan, silakan open mic. Mana Pak Felix? Pak Felix. Dengan Pak Felix. Pak Felix, kalau ada yang disampaikan, saya turunkan ya kata-katanya. Iya, ya tadi 2 ya PR-nya Bapak Ibu. Yang pertama nama mobilnya klik. Nah, yang kan sudah ada ya. Terus kemudian yang kedua masalah yang bawa ke sini sampai ke kelas. Terus ini berikutnya saya minta Bapak Ibu ini hanya 10. Dibagikan hanya 10 orang yang angket untuk Bapak Ibu. Ini sudah 11.37 dan pemahaman tentang kompel saya kira sudah paham semuanya ya. Pak Felix, oh ya silakan Pak Felix. Dari SMA bisa ketik di kolom chat. Ya sebentar, saya tak pakai headset. Itu saya ya. Dari Flores ini Pak Felix. Ya, dari Flores SMP berapa terima? SMP Negeri 19 Flores. Pak Felix bisa paparkan permasalahan yang ada di kelas Pak Felix apa ya kalau di Flores muridnya bagaimana?
Iya. Kalau awal penggerak sampai ke sana enggak? Awal penggerak pakai awal penggerak enggak? Awal penggerak pakai awal penggerak. Pakai awal penggerak, awal penggerak. Awal penggerak. Penggerak. Awal penggerak. Oh, belum. Bukan. Ini rilis baru dari Kemendikbud itu awal penggerak itu membantu daerah di timur itu supaya bisa mengakses internet supaya bisa mengerjakan PMP, bisa mengerjakan kinerja gitu kan. Itu dibantu oleh Kemendikbud menggunakan awal penggerak. Berarti tidak ada masalah ya Pak ya untuk naik ya. Kalau karakteristik peserta didik bagaimana Pak? Kalau di Flores tapi apa yang mengganggu teman itu ada nggak Pak? Mengganggu teman itu nggak ada. Oh sama berarti dengan di Jawa ya, di Jawa Timur. Iya. Materi hari ini adalah tentang optimalisasi komunitas belajar di sekolah. Kira-kira apa yang sudah dipahami oleh Pak Felix tentang komunitas belajar di sekolah? Untuk ikut nggak membuat Pak, membuat komunitas belajar di sekolah. Iya Pak, ya. Yang sekarang Pak, saya harap nanti akan terwujud ya apa untuk membuat komunitas belajar di sekolah.
live unit karena untuk mendapatkan kegiatan BPM itu harus ada link. Terima kasih sudah berpartisipasi. Karena waktu sudah habis ya, kita merencanakan untuk bertemu lagi 2 minggu lagi untuk kegiatan kita selama ini. Nanti materinya belum selesai lagi rencana yang apa. Nanti saya kira untuk materi yang bagian gitu. Pertemuan hari ini akan saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Ibu. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari acara seperti ini. Komunikasi belajar digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam akses komunikasi belajar berkomunikasi tentang sebuah masalah guru untuk melaksanakan pembelajaran siswa di dalam kelas. Komunikasinya bisa berupa cara belajar maupun belajar. Saya Anzalika selaku pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Guru sekalian. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah maupun sikap yang kurang berkenan di hati. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki dimatikan apa boten? Matikan ya.